Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi yang banyak kalian request. Bersiaplah. Setelah kita membahas banyak film animasi dari Disney, Pixar, sedikit DreamWorks, dan dari production house lainnya, sepertinya kita melewatkan satu production house yang tidak kalah populer di Hollywood. Please welcome Cartoon Network. Oke, perlu diperjelas. Cartoon Network sebenarnya bukan production house, tapi lebih ke jaringan televisi yang banyak menayangkan serial animasi. Jadi dulu nih ya guys, tahun 1990-an, seorang konglomerat bernama Ted Turner membeli atau mengakuisisi studio Hanna-Barbera. Tahu kan Hanna-Barbera? Yang bikin serial Scooby-Doo sama The Flintstones itu loh guys. Nah, sebelumnya dia juga sempat membeli atau mengambil alih koleksi film dari MGM. Jadi dia memiliki banyak tayangan yang menjadi haknya. Awalnya, semua animasi itu ditayangkan di saluran televisi Turner Network Television. Tapi makin lama, makin banyak nih animasi yang dia dapat. Akhirnya Ted Turner mendirikan Cartoon Network untuk menayangkan serial animasinya. Tayangan-tayangan awal saluran ini berupa pemutaran film-film kartun klasik produksi Warner Brothers, MGM, dan Hanna-Barbera seperti The Jetsons dan The Flintstones, serta Welligator yang dipakai sebagai tayangan selingan. Nah, awalnya Cartoon Network itu hadir sebagai wadah untuk menayangkan animasi-animasi dari production house lain. Misalnya, Hanna-Barbera tetap bikin Scooby-Doo, cuma nanti ditayanginya harus di Cartoon Network. Tapi sekarang, Cartoon Network juga membuat serial animasi original buatan mereka sendiri. Seperti The Powerpuff Girls, We Bare Bears, Adventure Time, Courage the Cowardly Dog, hingga The Amazing World of Gumball. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas salah satu animasi buatan Cartoon Network yang banyak banget kalian request, yaitu The Amazing World of Gumball. Hampir di semua video kita, kalian request di kolom komentar buat bahas serial animasi ini. And today is the day. Kita bakalan bahas sebuah teori yang cukup aneh dalam serial animasi Gumball ini. Karena ya, The Amazing World of Gumball sendiri itu cukup aneh sih. Maksudnya, kenapa animasinya itu seperti itu gitu kan? So, sebelum masuk ke teorinya seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode The Amazing World of Gumball Theory. The Amazing World of Gumball merupakan sebuah serial komedi animasi televisi yang dibuat oleh Ben Booklet untuk Cartoon Network. Serial animasi ini pertama kali ditayangkan pada 3 Mei 2011 dan berfokus pada Gumball Watterson. Buat kalian yang belum pernah nonton seriesnya, nih kita jelasin dikit ya. Jadi sesuai dengan judulnya, The Amazing World of Gumball ini berfokus pada kehidupan Gumball, seekor kucing biru yang katanya sih berusia 12 tahun. Dia merupakan bagian dari keluarga Watterson. Keluarga Watterson sendiri itu terdiri dari Richard, Nicole, Gumball, Anais, dan Darwin Watterson. Richard sama Anais itu kelinci, Nicole dan Gumball itu adalah kucing. Sedangkan Darwin sendiri adalah ikan mas yang mereka adopsi menjadi anak karena tumbuh kaki dan tangan. Iya, emang aneh. Namanya juga kartun. Nggak tahu sih ini kartun atau bukan, soalnya Elmore, kota fiksi yang menjadi setting kota di animasi ini tuh jelas-jelas merupakan benda-benda nyata. Jadi ini tuh kayak kombinasi animasi dan dunia nyata. Animasi ini tuh emang udah viral ya, maksudnya mendapatkan sambutan yang positif sejak perilisan pertamanya di tahun 2011. Tapi Gumball makin banyak diperbincangkan sejak mereka merilis episode 12 pada season ketiga berjudul The Void. Atau yang dalam bahasa Indonesia artinya kekosongan. Episode ini tuh benar-benar aneh, benar-benar mempertanyakan keberadaan universe tempat Gumball dan yang lainnya berada. Sebenarnya Elmore itu ada di mana? Atau mungkin yang lebih tepatnya, Elmore itu apa? Episode The Void secara ringkas menceritakan tentang Gumball, Darwin, dan Mr. Small yang menginvestigasi hilangnya salah seorang teman sekolah mereka dari Elmore Junior High School, yaitu Molly. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa ada yang aneh dengan Elmore.
Mereka kayak menemukan lipatan di universe mereka. Nah, ketika lipatan itu dibuka, ternyata itu adalah The Void atau kekosongan tadi yang bisa menghisap apapun yang ada di depannya. What? The Void sendiri berdasarkan Gumball Wiki Fandom adalah sebuah tempat yang berisi semua kesalahan yang pernah dibuat di Elmore. Jadi, apapun yang salah dibikin, itu masuknya ke The Void. Itu tuh semacam tempat sampah kali ya. Tapi yang menarik adalah ketika kita masuk ke dalam The Void, itu tuh kita bisa melihat dengan jelas backgroundnya yang berupa layar televisi statis berwarna putih. Kayak TV rusak gitu loh guys. Seakan-akan episode ini mencoba memberi petunjuk kepada penonton bahwa semua karakter yang ada dalam animasi ini tahu bahwa mereka berada dalam sebuah televisi. Ngerti kan maksudnya? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Teorinya mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam universe Gumball, khususnya di kota Elmore, hanyalah sebuah simulasi. Banyak teoris yang berpendapat bahwa semua karakter yang ada dalam animasi ini tuh memang menyadari bahwa mereka berada dalam sebuah television show. Nah, simulasi yang dimaksud di sini bukan simulasi yang dilakukan oleh para kreatornya ya, tapi lebih mempertanyakan level simulasi itu sendiri. Apakah universe ini tuh berada dalam sebuah program komputer atau simulasi yang sama dengan yang selama ini kita pahami? Oke, dari sini kita minta kalian fokus karena akan membahas sesuatu yang agak berat nih. Sebelum membicarakan lebih jauh, ada baiknya kita tahu dulu apa itu simulasi. Hipotesis simulasi adalah sebuah teori filosofis yang mengatakan bahwa dunia kita tidak terbuat dari materi-materi kayak air atau batu atau tanah, pokoknya bukan terbuat dari yang begituan gitu. Kita tuh cuma simulasi, kita tuh udah diprogram, udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur sama sesuatu yang kita nggak tahu siapa, yang pasti bukan Tuhan ya, kita tidak membicarakan Tuhan di sini. Pokoknya kita tuh udah ada yang ngeprogram, kasarnya kita tuh bagian dari sebuah komputer. Simulasi tuh kurang lebih kayak gitu. Konsep simulasi ini tuh sempat dibahas dalam sebuah makalah yang ditulis oleh seorang filsuf asal Swedia, yaitu Nick Bostrom. Dengan judul makalahnya yaitu Are You Living in a Computer Simulation? Teori simulasi yang ada di sekitar kita sebenarnya cukup ekstrim karena menganggap bumi, bahkan universe kita, itu sudah diprogram oleh sebuah program komputer atau semacamnya. Tapi ya, teori ini terdengar sangat tidak masuk akal. Karena secanggih-canggihnya komputer yang ada sekarang, itu bahkan tidak bisa menandingi 1% kemampuan dari otak kita. Itu teori simulasi yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana dengan teori simulasi dalam animasi Gumball? Nah, hampir sama sih. Berdasarkan dengan apa yang kita lihat dalam animasi tersebut, teoris berpendapat bahwa Gumball bersetting di sebuah universe yang emang lagi disimulasi. Jadi beda ya, simulasi di sekitar kita itu tidak mungkin. Sedangkan simulasi di universe Gumball itu sedang terjadi. Hal ini disebabkan karena banyak keanehan yang terlihat dalam show tersebut. Dalam episode The Void, Mr. Small bahkan memiliki dialog yang mengatakan bahwa Elmore itu punya banyak keanehan yang ada di depan mata. Yang gak heran sih, di episode ini diperlihatkan The Void atau ruang kosong seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bukti lain yang menguatkan bahwa Elmore merupakan simulasi adalah episode 40 season 3 berjudul The Money. Dalam episode tersebut diceritakan bahwa keluarga Watterson sedang kekurangan uang dan somehow bentuk mereka perlahan berubah menjadi animasi yang lagi dibikin. Maksudnya kualitas animasi mereka tuh perlahan kayak storyboard gitu loh, turun kualitasnya. Bukan cuma keluarga Watterson, kota Elmore juga perlahan-lahan berubah kayak mau lenyap gitu loh. Coba deh kalian tonton. Episode ini semakin menguatkan bahwa Elmore bukanlah kota biasa. Perlahan ditunjukkan sebagai kota hasil fabrikasi model 3 dimensi alias kota buatan. Episode 37 season 3 berjudul The Downer juga tidak kalah aneh. Dalam episode tersebut diceritakan semua orang yang ada di Elmore secara misterius menghilang, kecuali Gumball. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja seisi kota dilahap oleh sesuatu yang gelap yang entah apa itu. Beberapa orang menyebutkan bahwa para developer yang bikin simulasi Elmore sedang mempermainkan si Gumball. Kayak kalian lagi main The Sims aja sih. Itu kan kalian bisa main-main sama karakter game yang ada di sana. Kayak tiba-tiba ngehancurin rumah mereka, ngebakar mereka, ngehapus tangga rumah mereka supaya mereka bingung atau yang lainnya. Tapi kemudian banyak orang yang mengusulkan juga bahwa kabut gelap yang menyelimuti Elmore adalah pertanda bahwa universe mereka itu tuh lagi di-reboot atau lagi diprogram ulang. Memprogram ulang ke keadaan sebelumnya sebelum Elmore punya banyak kecacatan.
Jadi kayak diprogram ulang supaya Elmore tuh bagus lagi gitu loh guys. Ingat gak episode The Void tadi? Kalau dipikir-pikir, adanya The Void itu kan kayak kekurangan yang ada di universe mereka. The Void bikin semuanya terhisap dan kacau gitu kan. Kalau di game Super Mario Brothers, The Void itu tuh sebenarnya kayak glitches tempat rahasia gitu yang bisa dimasuki lewat pintu yang tersembunyi. Nah, karena ada kekurangan-kekurangan itu, makanya mereka kayak ngeprogram ulang kota Elmore dengan adanya si kabut hitam tersebut supaya kota Elmore jadi bagus lagi gitu loh guys. Sekarang mari kita bahas salah satu episode yang tidak kalah menarik, yaitu The Job, di mana Richard berusaha untuk mencari pekerjaan. Dalam episode tersebut diperlihatkan kekacauan yang ada di universe mereka, seperti cuaca yang tidak sesuai, masalah fisik universe-nya, hingga beberapa karakter nge-glitch alias berubah menjadi makhluk di dunia nyata. Episode ini diinterpretasikan sebagai koleksi bug, alias simulasi mereka tuh lagi nge-bug gitu loh. Makanya, adanya episode Downer yang ada selimut hitam itu tuh buat direboot simulasinya, diprogram ulang, supaya universe Elmore bisa kembali bagus seperti sedia kala. Nah, episode-episode di atas merupakan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Gumball, keluarga Watterson, dan karakter lainnya hidup di dalam sebuah simulasi. Sebelumnya juga disebutkan bahwa semua karakter dalam animasi ini tuh nyadar kalau mereka itu tuh berada dalam sebuah television show. Artinya, tidak menutup kemungkinan jika mereka juga menyadari bahwa mereka itu hidup di dalam sebuah simulasi. Makanya, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi pada sebuah society atau masyarakat jika mereka tahu bahwa mereka itu berada dalam sebuah simulasi? Seorang ekonomis bernama Robin Hanson memiliki pendapat akan hal ini yang ia tulis dalam papernya berjudul How to Live in a Simulation. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya hidup dalam sebuah simulasi, mungkin dia akan menganggap bahwa semuanya itu sama. Mungkin mereka tidak akan peduli lagi terhadap orang lain. Istilahnya kayak, toh udah ada yang ngeprogram gitu kan. Mereka juga akan diberi kesadaran bahwa dunia mereka akan berakhir kapan saja, tergantung si pembuat simulasi. Sedikit mengutip dari dokumennya, Hanson menulis, motivasi kamu menabung untuk masa pensiun atau keinginan untuk menolong warga miskin di Ethiopia mungkin akan sirna dengan menyadari bahwa di dunia simulasi kamu tidak akan pernah pensiun dan tidak ada yang namanya Ethiopia. Ngerti kan maksudnya? Sebagai tambahan, Hanson menuliskan bahwa manusia yang sadar bahwa dirinya sedang disimulasi akan bertindak lebih menarik dan juga mencoba untuk menjadi pribadi yang menghibur supaya diri mereka itu nggak dimatiin secara tiba-tiba atau digunakan kembali ke bagian simulasi yang tidak disadari. Nah, kasusnya dalam Gumball, mereka akan dipindahkan dan dinonaktifkan di The Void. Ada sebuah bukti yang mendukung teori ini. Masih dalam episode The Void, kita tahu bahwa temannya Gumball, si Molly itu kan hilang, masuk ke dalam The Void. Masuknya dia ke dalam ruangan tersebut salah satunya disebabkan karena dia itu boring alias membosankan, tidak menarik dan tidak entertaining. Dalam sebuah klip ditunjukkan bahwa Molly itu memang membosankan. Ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Hanson bahwa manusia yang menyadari bahwa dirinya berada dalam sebuah simulasi akan bertindak semenarik mungkin. Oke guys, itu dia The Amazing Theory of the Amazing World of Gumball. Gimana? Apakah kalian percaya bahwa dunia Gumball itu adalah dunia simulasi? Dan jika dipikir-pikir, judulnya aja The Amazing World of Gumball atau dunia Gumball yang menakjubkan. Penggunaan kata dunia di sana mungkin merujuk pada universe-nya yang memang sedang disimulasikan oleh sesuatu. Tapi ya, ini hanyalah teori dan kalian boleh percaya atau tidak. Tugas kita hanyalah bikin kalian overthinking. But other than that, kita mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi. Serta jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.